Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini hari yang sangat berbahagia bagi saya karena hari ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah tutorial dan informasi kepada kalian para subscriber Koi TV Indonesia. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan perbanyak minum vitamin dan olahraga ya teman-teman, agar kalian semuanya bisa terhindar dari segala macam penyakit tentunya. Oke, hari ini saya akan berbicara 4 hal khususnya untuk para penghobi ikan koi pemula yang baru akan membuat sebuah kolam. Kolam ikan koi tidak sama dengan kolam-kolam ikan lainnya seperti nila, seperti lele, seperti ikan-ikan konsumsi yang lain. Tidak sama ya teman-teman. Jadi kolam ini adalah kolam khusus. Saya bilang kolam koi ini adalah kolam khusus. Kenapa saya bilang kolam khusus? Karena koi dengan ikan yang lain itu berbeda. Ikan koi itu sistem pencernaannya 1:1, sedangkan ikan yang lain itu 1:3, bahkan 1:5. Apa yang dimaksud 1:1 atau 1:3 sampai 1:5 ini adalah sistem pencernaannya. Kalau koi 1:1 itu artinya koi itu makan 1 kali, dia akan buang kotoran 1 kali. Dan untuk ikan konsumsi yang lain seperti nila, seperti mujair atau gurame atau lele itu bisa 1:3 bahkan sampai 1:5. 1:5 berarti dia makan 5 kali dan buang kotoran 1 kali. Beda dengan koi yang 1:1. Setiap habis makan dia akan buang kotoran. Sehingga apa? Sehingga air akan mudah tercemar oleh kotorannya itu sendiri. Dan perlu kalian tahu bahwa kotoran ikan koi itu bukan hanya ikan koi, kotoran semua ikan itu mengandung yang nama zat amonia. Zat amonia ini sangat beracun ya teman-teman, sangat beracun bagi ikan itu sendiri. Maka kolam ikan koi harus ada sistemnya. Sistemnya yaitu filterisasi. Di dalam filter ini zat amonia itu akan dirubah menjadi nitrit dan berubah menjadi nitrat sehingga zat itu sudah tidak berbahaya lagi oleh ikan koi. Maka perlu adanya sistem filterisasi yang kuat. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mempersiapkan terlebih dulu apa saja yang perlu kita persiapkan bagi kalian yang akan membuat sebuah kolam ikan koi. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah lahan. Itu tentu kita tidak ada lahan tidak akan bisa buat kolam. Lahan itu berapa luasnya? Itu kita akan hitung. Misal yang harus kita ketahui adalah lahan yang akan kita pakai untuk kolam itu berapa luasnya dan berapa kubikasinya. Isi airnya itu berapa. Nah, setelah kita tahu isi airnya itu berapa, maka yang harus kita tentukan adalah besarnya pompa yang akan kita pakai. Jadi yang pertama adalah lahan, luas. Luas kolam itu berapa yang harus kita buat. Itu kita hitung volume airnya berapa. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi tidak ngawur ya. Untuk membuat kolam koi itu tidak ngawur. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang harus kita hitung. Salah satunya adalah berapa kubikasi atau isi dari kolam yang akan kita buat. Seumpama kita akan membuat sebuah kolam dengan kapasitas 10.000 liter. Ya, dengan kapasitas 10 liter. Maka yang harus kita tentukan yang nomor 2 ya, yang harus kita persiapkan nomor 2. Yang pertama tadi kita harus cari tahu dulu berapa liter air yang ada di dalam kolam.
Setelah tahu berapa air yang akan kita tampung di dalam kolam itu, maka yang kedua yang kita persiapkan adalah pompa. Berapa kapasitas pompa yang harus kita beli? Kuncinya di dalam sirkulasi air di dalam kolam ikan koi itu minimal harus sirkulasi 1 kali dalam 1 jam, yaitu 1 kali dalam 1 jam. Seumpamanya tadi kita akan membuat sebuah kolam dengan penampung air sekitar 10.000 liter, maka pompa yang harus kita beli adalah 10.000 liter per jam. Dari sini sudah paham ya teman-teman. Jadi yang kedua kita harus mempersiapkan apa? Pompa. Yaitu kalau kolam kita yang akan kita buat itu volume airnya itu 10.000 liter, maka yang kita tentukan, yang kita persiapkan yang kedua yaitu pompa. Pompa 10.000 liter per jam. Jadi kita sudah nggak boleh melihat daya wattnya lagi ya. Tapi daya watt itu nomor 2. Karena kalau kita hobi koi itu budget, biaya itu sudah kita kesampingkan dulu. Yang penting koi kita bisa sehat di situ. Jadi nggak boleh tawar-menawar masalah ini. Kok kolamnya kapasitas 10.000 kok dikasih pompa yang 2.000 liter per jam. Nah ini sudah salah. Karena kenapa kok salah? Karena nanti amonia yang ada di dalam air kolam itu nanti akan lama prosesnya untuk menjadi nitrat. Sehingga ikan tidak akan bisa tenang di situ. Alias ikannya akan gelisah karena airnya masih banyak mengandung amonia. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian pompa agar dalam 1 jam itu amonia itu bisa terurai menjadi nitrat dan tidak berbahaya lagi dengan ikan koi. Terus yang ketiga apa? Nah, yang ketiga adalah kita persiapkan sistemnya. Kita persiapkan sistem pemipaannya. Ya. Kalau 10.000 kolam itu, maka yang harus kita persiapkan pemipaan itu apanya? Pemipaan itu mulai dari berapa besar bottom drainnya, berapa besar skimmernya, berapa besar pipa flow antar chambernya, sistemnya bagaimana, itu yang harus kita persiapkan. Kalau seumpama ini 10.000 paling aman kita pakai BD1 misalnya. Kita pakai BD1 dengan diameter 4 in, misalnya seperti itu. Dan setiap chambernya akan kita kasih pipa antar chambernya itu 4 in juga. Ya, jadi itu sistemnya. Jadi kalau kita tidak paham dengan sistem filterisasi kolam koi, lebih baik kalian bisa pesan order gambar ya. Order gambar sistem filterisasi, nanti di situ ada perhitungannya lengkap mulai dari dasar, mulai dari pondasi sampai bahkan susunan media apa yang kita pakai, pompa yang harus kita pakai berapa, dan pipanya besar kecilnya itu berapa, nanti itu sudah lengkap. Kalau kalian males belajar, jadi order buku kerja saja di channel Koi TV. Nanti nomor teleponnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Tapi kalau yang kalian mau belajar, monggo silakan. Jadi untuk besar kecil BD sekarang yang nomor 3 ya. Ya, yang nomor 3 berapa besarnya? Saya menyarankan untuk kolam yang paling kecil sampai besar
itu jangan, untuk kolam yang kecil ya, untuk kolam paling kecil jangan memakai BD di bawah 2 in. Misalnya 3.000 liter atau 4.000 liter itu jangan di bawah 2 in. Kalaupun 2 in itu harus memakai 2 jalur. Satu jalur kalau pompanya cuma kapasitas 5.000 atau 3.000, satu jalur tidak masalah. Tetapi kalau nanti pompanya sampai 10.000 itu harus 2 jalur atau 3 jalur untuk 2 in. Dan pemakaian 3 in bisa kita pakai untuk pompa yang punya kapasitas di bawah 20.000 dan di atas 10.000 itu memakai 3 in. Ketika di atas 20.000 masih boleh memakai 3 in tetapi 2 jalur. Atau kalau tidak mau ribet pakai 1 jalur saja tapi 4 in. Jadi itu yang perlu kita persiapkan ya teman-teman. Sistemnya dan ukurannya, terus pemipaannya, dan terus apalagi pompanya berapa yang harus kita persiapkan. Nah, yang keempat, apa yang harus kita persiapkan? Yaitu uang. Jadi uang itu yang harus kita persiapkan tentunya ya. Setelah segala macam yang kita harus persiapkan, yang keempat adalah uang. Tidak ada uang maka ya kita nggak akan jadi-jadi kolamnya. Jadi itu saja ya teman-teman yang perlu saya sampaikan dan perlu saya share kepada kalian, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk membuat kolam ikan koi yang punya standar ikan koi ya, bukan standar ikan konsumsi atau ikan lele atau yang lainnya, tetapi standar ikan koi. Jadi semoga informasi yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian penghobi ikan koi pemula, khususnya untuk para penghobi ikan pemula yang akan membuat sebuah kolam ikan koi. Oke, terima kasih atas waktunya sudah melihat video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia. Dan jangan lupa ya kalian yang hari ini belum subscribe channel Koi TV Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Koi TV Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.